Jumpa kembali teman-teman. Kali ini kita ada beberapa pembahasan. Di video kali ini kita membahas beberapa hal ya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, follow, like, dan komen ya. Oke, kita lanjut pembahasan kita yang pertama, yaitu terkait baterai. Baterai yang ada di depan kita saat ini ya. Ini adalah salah satu jenis baterai lithium ya. Bukan lithium ion tetapi lithium iron, atau orang sering menyebutnya dengan baterai LiPo 4, lithium iron fosfat atau lithium ferrofosfat ya. Baterai ini terdiri dari 4 sel ya. Kita memiliki tegangan 12 volt ya, terdiri dari 4 sel yang setiap selnya itu memiliki rentang rata-rata tegangan itu 3,2 ya, 3,2 volt sampai 3,6 maksimalnya ketika di charge ya. Kita memiliki 4 buah, ini menjadi sistem 12 volt, tapi rata-rata tegangannya itu sekitar 13,2 volt ya, sekitar 13,2 volt setelah di charge. Di sini baterai ini sudah menggunakan BMS ya teman-teman, sudah menggunakan BMS, yaitu singkatan dari baterai management system. Nah, baterai ini saya pergunakan di salah satu backup saya. Sudah lama saya pakai baterai ini, sudah berumur ya, kurang lebih 2-3 tahun. Baterai ini biasanya dipakai di sistem panel surya atau sistem tenaga surya ya, atau lampu jalan biasanya menggunakan baterai ini ya. Juga biasanya dipakai di motor-motor listrik ya. Motor listrik kebanyakan menggunakan baterai lithium ion dan juga lithium iron, lithium ferrofosfat ya, tapi ini kayaknya lebih sedikit karena harganya jauh lebih mahal. Nah, yang kita bahas sekarang ada beberapa, ada baterai, inverter, dan juga langsung perakitannya ya. Nah, di sini mungkin agak kayak kurang bagus, kayak ribet, kayak amburadul ya. Kenapa saya mempergunakan 2 kabel? Karena saya menginginkan hasil yang maksimal ya, arus yang maksimal yang mengalir. Kan sistem 12 volt, maka kabelnya saya pergunakan cukup besar ya, sebagai analogi. Apabila kita membutuhkan 1000 watt misalnya dengan sistem 12 volt, berarti 1000 bagi 12 itulah ampernya. Maka semakin kecil pembaginya, maka semakin besar arus yang mengalir ampernya, atau semakin besar sistem baterainya, maka semakin kecil arus yang mengalir. Makanya ketika kita menggunakan sistem 12 volt, kabelnya harus lebih besar daripada sistem 24 maupun 48. Kalau sistem 48 karena pengkalinya besar misalnya, atau pembaginya besar, 1000 dibagi 48, maka hasilnya akan lebih kecil ya, lebih kecil arus yang mengalir, sehingga bisa menggunakan kabel yang lebih kecil. Itu kaitan dengan penggunaan kabel ya. Ini biar kalau memang perlu dipertanyakan, silahkan mampir di kolom komentar. Selanjutnya cukup dulu ya pembahasan kaitan dengan baterai. Kalau kita bahas lebih lanjut kaitan dengan baterai ini cukup banyak ya, termasuk dari sisi keunggulannya, ketangguhannya baterai ini, yaitu di sistem siklus hidupnya. Dia mampu bertahan antara 2000 sampai 6000 siklus hidup, atau 2000 sampai 6000 cycle. Kalau kita hitung, kalau satu hari dicas hanya 1 kali, atau bahkan dalam 1 minggu hanya 1 kali, maka umurnya bisa bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Demikian untuk baterai, sobat atau kalian teman-temanku semua. Sekarang kita lanjut ke ini, sudah saya pernah bahas kemarin, tapi sedikit saya perjelas lagi. Ini adalah inverter high frequency, atau disebut dengan inverter HF. Nah, inverter high frequency itu sudah saya jelaskan kemarin, namun sedikit saya jelaskan lagi. Ini masih memiliki gelombang yang tidak sinus ya. Kalau low frequency seperti yang saya di video saya sebelumnya, itu sudah gelombang sinus dengan 50 Hz ya, getarannya sama seperti getaran gelombang miliknya PLN ya, yaitu 50 Hz. Kalau ini sangat tinggi sekali, sehingga tidak cocok untuk beban-beban besar atau beban-beban induktif seperti motor, pompa air, kulkas, mesin cuci, dan lain sebagainya. Kali ini kita mencoba untuk lampu dan juga speaker yang ada di belakang saya. Ini speaker 300 di belakang saya, ini speaker 300 watt. Ini masih bisa ngangkat, cuma dari segi audio dia agak sedikit kurang, ada noise-nya karena mungkin frekuensinya yang lebih tinggi, dan juga belum ada ground di
sistem speaker kita ya. Oke teman-teman, kita langsung rangkai saja alat kita ini. Mungkin tidak begitu kelihatan di kamera, kita mundurin sedikit. Ini baterainya 12 volt. Inverter kita juga menggunakan sistem 12 volt. Kita rangkai biar lebih dekat ya, kita lipat aja kabelnya biar kelihatan di kamera. Terusnya ini karena untuk percobaan kita tidak menggunakan alat ini, tapi kalau untuk dipergunakan permanen kita harus diharuskan menggunakan ini sebagai pengamannya ya. Ini adalah MCB-DC atau circuit breaker. Kalau terjadi sesuatu short korsleting maka ini akan kembali ya, tapi karena ini hanya untuk percobaan maka tidak kita pakai. Sorry ya teman-teman, video kita ya kondisinya seperti ini di lantai, bukan tidak ada meja ya, tapi saya lebih senang di lantai ya. Dia langsung menyala teman-teman, dia langsung menyala. Saya tunjukkan terdeteksi voltasenya 13,5, terdeteksi voltasenya 13,5 teman-teman. Kita langsung ambil steker, ini stekernya kita langsung colokkan dan kita hidupkan. Bisa juga menggunakan ini low voltage disconnect, tapi tidak saya pasang, saya gunakan tombol manual. Ini fungsinya akan mati ketika baterai lowbat. Oke, sudah hidup. Dia hanya akan mati kalau baterai lowbat ya, tombol manualnya sudah tidak berfungsi, dan dia akan mengecas lagi ketika lowbat ya. Oke, lampunya sudah menyala dengan sempurna dan voltase masih utuh 13,5, tidak drop karena kita menggunakan kabel double ya. Kita coba menggunakan speaker, sorry kabelnya tidak cukup sampai, kita tarik ke belakang, ya. Sekarang kita hidupkan. Nah, ada suara atau noise ya yang kurang bagus. Ini karena groundingnya kurang dan juga karena sistem gelombangnya yang masih kotak-kotak ya, tidak sinus. Sama dengan kita umpama membawa sepeda motor dengan ban yang kotak-kotak mungkin ya kurang enak. Tetapi dengan yang gelombang sinus, dia gelombangnya seperti ini. Tapi kalau kotak begini dia kurang bagus ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Kita matiin deh, mengganggu. Yang jelas inverter ini sekecil ini mampu mengcover speaker di belakang saya 300 watt bersama lampu, bisa ditambah sampai 10 lampu lagi dia masih mampu. Cuman dia tidak begitu kuat untuk mengangkat beban-beban besar, khususnya beban-beban yang sifatnya induktif ya teman-teman, seperti motor yang saya sebutkan tadi, kulkas, mesin cuci, AC dan lain sebagainya. Ini masih 13,5 ya. Sorry tadi tidak saya tunjukkan ketika hidup speaker dia drop 1 volt. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe atau follow, like, comment, dan share. See you. Bye bye.